resep penting bagaimana pekerjaan kita selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan kesuksesan setelahnya. Resepnya ada di dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8 sebagai lanjutan daripada khutbah Jumat yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab. Dan apabila kamu telah selesai dari satu pekerjaan, maka tegaklah kembali untuk pekerjaan selanjutnya. Tapi pekerjaan apa yang harusnya kita kerjakan? Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabbmu lah, hanya kepada Tuhanmu lah kamu mengharapkan semua harapan-harapan dan cita-citamu yang ingin kamu dapatkan itu. Sidang Jumat rahimakumullah. Di masa pandemi ini ada orang cerdas yang bertambah cerdas. Tetapi di masa pandemi ini ada orang malas bertambah malas. Di masa pandemi ini ada yang produktif semakin produktif. Tetapi di masa pandemi seperti ini ada juga yang semakin terpuruk. Apakah karena tidak ada pekerjaan? Bukan. Apakah karena tidak ada uang? Bukan. Apakah gara-gara resesi ekonomi? Bukan. Karena rezeki Allah tidak dipengaruhi oleh apapun kecuali dirimu sendiri. Susah senang hidupmu adalah karena dirimu sendiri. Sukses dan gagalnya dirimu adalah karena dirimu sendiri. Nah, karena hari ini hari yang berbahagia, khatib ingin memberikan tips penting bagaimana Rasulullah disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita baca ayat itu, syaratnya adalah tundukkan hati dulu, tundukkan jiwa dan raga dulu untuk setia menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, khatib ingin mengingatkan dulu untuk bersalawat. Bersalawat dengan tujuan mendapatkan syafaatnya. Bersalawat bertujuan agar kita dimudahkan untuk menjadi orang sukses yang selalu mendapatkan kemudahan setelah mendapatkan kesulitan dari pekerjaan-pekerjaan kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dua langkah bagi siapa yang ingin pekerjaannya selalu mendapatkan kemudahan dan kesuksesan. Apa itu? Fa'idha faragta, kata-kata al-farag di sini bukan berarti kosong. Memang dalam bahasa Arab seringkali yang belajar bahasa Arab suka salah faham membaca ayat ini. Katanya fa'idha faragta, bila kamu sudah kosong, fansab, maka sibukkanlah kembali. Kalau Buya Hamka dan terjemahan tafsir lain mengatakan, jika kamu selesai dari satu pekerjaan, jika kamu sudah selesai dari satu pekerjaan, maknanya adalah karena ayat ini turun kepada Nabi SAW, Nabi itu bukan pengangguran. Nabi itu bukan tipe kalau sudah selesai satu pekerjaan kemudian main. Kongko-kongko berlama-lama, tidak. Dan ini ciri orang sukses. Faidha faragta, maksudnya adalah bahwa Nabi SAW punya banyak agenda di satu waktu. Punya banyak pekerjaan di satu waktu. Sehingga otak terus berputar. Sehingga jiwa terus bersemangat. Sehingga energi terus bergejolak. Dan produktivitas pastinya terus berjalan. Itu makna faragta. Kata-kata faragta di sini artinya orang sibuk yang banyak pekerjaan lalu selesai satu pekerjaan. Itu maksudnya. Maka tafsir daripada ayat ini adalah bila kamu selesai dari satu pekerjaan. Oh, jadi orang yang dimudahkan urusannya itu adalah orang yang banyak pekerjaannya. Bukan orang yang nganggur. Makanya biasanya yang banyak susahnya itu pengangguran. Bukan orang sibuk.
Orang sibuk itu biasanya enggak banyak bilang susah. Karena fa innamal usri yusra, innamal usri yusran. Dua kemudahan itu milik orang yang sudah diberikan satu kesulitan. Adalah orang yang punya banyak pekerjaan, orang yang punya setumpuk agenda, kemudian selesai satu pekerjaan, fa idza faragta fansab. Dia bekerja lagi dengan sungguh-sungguh. Kata-kata fansab ini bukanlah imla'il faragh, mengisi kekosongan, bukan. Kalau sekedar mengisi kekosongan atau membunuh waktu, banyak yang nge-games. Bahkan buka-buka FB orang, buka-buka Instagram orang yang tidak menambah ilmu, tidak menambah takwa, tidak menambah isi kantong, tidak menambah isi dompet, tidak ngisi perut, tidak bikin sehat. Yang ada malah bikin pusing. Sampai bermalam-malam, mentang-mentang online, bisa ditinggal pakai tidur. Baik kuliah, baik bekerja, apalagi dengan alasan ibu-ibu juga tidak perlu keluar rumah, sehingga kemalasan semakin bertambah malas. Apa yang terjadi? Badan tidak sehat. Energi tidak terkontrol. Lemak semakin menumpuk karena kurang bergerak. Yang dimaksud fansab di sini adalah, kalau bahasa Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, tegaklah gitu kira-kira maknanya. Karena asal kata insabba, fansab, itu artinya dalam bahasa Arab batu yang ditegakkan di atas sesuatu secara kokoh. Artinya fa idza faragta, jika kamu selesai dari satu kesibukan, maka bangkitlah, tegaklah untuk satu pekerjaan baru. Ini tips sukses bagi siapa yang ingin hidupnya sukses dan selalu dimudahkan pekerjaannya.